Keraton Surakarta Hadiningrat tersohor dengan budaya dan kearifan kesantunannya. Salah satu budaya yang paling luhur adalah Malam Satu Suro. Malam Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Sura atau Suro, di mana bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Karena kalender Jawa yang diterbitkan Sultan Agung mengacu pada penanggalan Hijriah dalam agama Islam. Adalah tahun baru Jawa, juga sekaligus tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Di dalam penanggalan Jawa, Suro itu bulan yang wingit. Jadi semua orang harus banyak lelaku di bulan Suro, semua harus mengurangi segala macam nafsu-nafsu yang tidak bagus, sehingga dapat tahun ini kehidupan yang lebih mulia, lebih baik segalanya. Jadi laku ritual biasanya banyak dilakukan oleh orang Jawa di bulan Suro ini, seperti misalnya memandikan pusaka-pusaka yang menjadi andalan ideal keluarganya. Jadi buat saya Suro ini menjadi perenungan apa yang akan kita capai di tahun. Satu Suro biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib. Pada hari sebelum tanggal 1 biasanya disebut Malam Satu Suro. Hal ini karena pergantian hari Jawa dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam. Masyarakat sekarang ini, Suro itu hanya dianggap sebagai suatu pergantian tahun, sehingga dimaknai dengan hanya melek dan ikut. Kebetulan kalau di keraton kan ada ini kira pusaka yang mereka menyaksikan kira pusaka, tapi mungkin mereka lupa makna dari sebuah ritual ini adalah penggalian jati diri manusianya, penambahan ketebalan imannya dan pengertian terhadap hidupnya sendiri, hingga kedepannya dia akan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Itu kembali lagi kepada kepercayaan ya Mas ya. Itu berarti mereka percaya dengan mengambil itu, umpamanya ditaruh di sawahnya jadi tidak kena aman, ditaruh di depan rumahnya jadi tidak kena penyakit atau segala macam. Itu kembali kepada kepercayaan manusianya. Sebetulnya bukan pengkhususan terhadap kotoran itu sendiri, tapi kepercayaannya dia menjadikan itu menjadi kenyataan. Jadi makanya kita ini dalam hidup kan selalu diajar untuk berdoa. Keyakinan berdoa itu menjadi kenyataan dalam hidup. Sama juga yang terjadi. Saya sangat berharap tentu saja sebagai keturunan raja di sini, keraton tetap lestari sampai akhirnya. Kedepannya lebih bagus dan lebih bagus lagi.
tentu dengan segala macam penggalian apa yang ada sekarang yang kita punya lebih digali lebih lagi sehingga keraton akan lebih dikenal banyak orang. Satu suro adalah dimana kita mesti mengkoreksi kembali tahun-tahun kemarin yang kita sudah lakukan, apakah baik atau buruk ataukah harus diperbaiki, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk tahun yang akan datang. Dimana saya selalu ikut acara satu suro ini untuk maksud saya ikut kirap satu suro ini jalan setiap tahunnya. Saya pasti di sini kita mendoakan bukan hanya untuk keraton tapi untuk bangsa Indonesia ini supaya tetap baik, aman dan menjadi bangsa yang besar. Karena doa para abdi dalam, para kerabat yang ada di sini dalam berzikir ketika kirap itu menurut saya bagus untuk diteruskan setiap tahun sebagai acara adat yang ditunggu-tunggu dan termasuk acara nasional. Saya berharap tentunya lebih ada perhatian dari pemerintah karena ini peninggalan yang sangat sangat utuh dari bangunan adat istiadat yang kita masih jalankan setiap hari dan masih ada figur-figurnya, masih ada budayanya, tidak tidak pernah terlewatkan satu pun upacara adat yang terlewatkan dari kita. Jadi alangkah baiknya kalau pemerintah lebih memperhatikan supaya kelanjutan maupun pelestarian keraton itu lebih baik dan terus berlanjut sampai akhir zaman dan semakin bagus semakin bagus. Orang-orang dalam, orang semua dalam, orang baik pun bersama orang-orang yang nyambut kaparan marahin. Rabbana wa'atina wa rasulika wa la tudina yawmal qiyamah innaka la tuhibbul mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa la maghfirana wa la tarhamna wa sallallahu ala Muhammad wa ala ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berem Sudana Sempomo. Saya sebagai keturunan Patung 12 memaknai kirap satu suro ini sebagai momen yang sakral sekali yang mesti dilestarikan oleh setiap warga Solo, setiap warga Surakarta dan masyarakat adat yang ada di Keraton Surakarta ini maupun di seluruh Jawa. Menurut saya event seperti ini itu harus diadakan setiap tahun dan harus dilanjutkan terus-menerus untuk generasi ke depan. Jadi kirap ini sudah berlangsung dari zamannya Pakuwon 10 juga sudah ada sampai sekarang. Jadi jangan sampai kirap ini menghilang.
karena ini salah satu cara kita sebagai generasi muda untuk melestarikan budaya. Saya juga tadi melihat antusiasme warga Surakarta begitu besar. Jadi ya, event seperti ini, seremoni seperti ini harus diadakan setiap tahun. Harapan saya untuk Keraton akan lebih baik lagi. Masyarakat di dalamnya lebih bisa menghargai keraton sebagai peninggalan budaya. Ya, kalau pengalaman saya untuk upacara suro ini sendiri, sebetulnya kan kita diharapkan menangkapin tahun baru itu. Kalau orang Jawa itu ya harus nyuwun pada Allah itu untuk keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, utamanya juga kesehatan lahir batin itu bisa tetap didapatkan di tahun yang akan kita dapat ini. Tapi lebih mendasar lagi di tahun ini, kebetulan kan kalau hitungan Jawa itu adalah tahun kepisahan itu, yang kalau dalam perhitungan Jawa yang dicipta oleh Yang Sultan Agung itu dalam satu putaran windu itu ada 8 tahun. Nah ini dan tahun itu ada namanya. Ini tahun yang pertama Alif ini. Ya kebetulan saya sendiri juga lahir di tahun Alif. Insya Allah di tahun Alif ini semoga saya mendapatkan rahmat serta anugerah dari Allah dalam kehidupan saya, sekeluarga, saudara, dan terutama juga untuk Keraton Surakarta sebetulnya, di mana tahun-tahun sebelumnya ini saya rasakan tahun sebetulnya tahun prihatin karena masih ada gangguan-gangguan yang dimana dilakukan oleh kerabat keraton sendiri. Dan saya mohon pada Allah, semoga Allah memaafkan segala kesalahan mereka, supaya secepatnya mereka sadar akan kesalahannya dan bisa kembali menjalankan kehidupan seperti yang sudah digariskan, dijatahkan kepada mereka. Dalam budaya Keraton Surakarta, setiap malam satu suro diadakan yang namanya Jamasan Kerbo Kyai Slamet dan Kirap Pusaka. Hal ini diadakan untuk menguri-uri budaya Jawa yang adiluhung sejak zaman kerajaan yang terdahulu. Agar tetap lestari, budaya ini diadakan oleh Keraton Surakarta setiap tahunnya hingga saat ini. Sedangkan untuk kirap kali ini tidak mengarak pusaka Keraton Surakarta dikarenakan sang raja tidak memberikan kunci kamar pusaka. Untuk acara malam hari ini memang sedikit ada perbedaan dari masyarakat, pengunjung mungkin bertanya-tanya apa
keluar, pusakanya tidak keluar. Nah, tidak keluarnya pusaka ini sebenarnya tidak memulai tentang kesakralan acara. Jadi yang penting memang peringatan satu suro itu kita pribadi kita masing-masing berintrospeksi diri. Nah, setelah kerbonya siap keluar, pusaka tidak keluar itu karena apa? Kami lembaga masih menghormati, menghargai Sinuwun, dalam hal ini Sinuwun Pakubono 13 di keraton. Karena apa? Beliau tadi siang sudah mendikor sama putra-putrinya mau miyos, tetapi tiba-tiba tidak bisa keluar karena pintunya terkunci di dalam. Tidak tahu siapa yang kunci, yang jelas dari dalam. Nah akhirnya kalau kami nanti sebenarnya pusaka di keraton itu banyak, di dalam gedung pusaka itu banyak. Ya memang salah satu gedung yang membawa kunci itu Sinuwun sendiri. Nah kami ingin menghilangkan kesan kalau nanti kami mengeluarkan pusaka yang di luar, yang di dalam gedung tapi di luar yang dikunci oleh Sinuwun itu, nanti kami menghilangkan kesan jangan-jangan dikira itu pusaka palsu atau malah dikira kami apa ya mengeluarkan pusaka yang dikunci oleh Sinuwun. Nah, untuk kirap Kerbo Kyai Slamet dilakukan kirap pengenalan rute kirap terlebih dahulu pada waktu sore harinya sebelum acara inti dimulai. Acara ini dimaksudkan agar Kerbo Kyai Slamet mengenali rute kirap yang akan dilakukan pada malam harinya. Setelah Kerbo Kyai Slamet selesai dikirap, Kerbo pun balik ke kandang untuk beristirahat. Untuk acara intinya, Kerbo Kyai Slamet dipersiapkan di depan Gapura Kamandungan untuk dikirap beserta pusaka keraton. Gusin, ini yang dikira berapa pusaka dan fungsinya apa saja, Gusin? Oh, karena kan 9, tapi kan akhirnya Sinuwun kan nggak miyosif pusaka, tapi ritual tetap jalan, itu memang tidak masalah. Gitu. Jadi tidak ada pusaka yang dikira? Enggak, pusakanya di mawon. Ya, jadi ritual tetap, karena ini satu suro ini kan momennya kan kita ritual bersama, nyuwun sama Gusti Allah, gitu.
Jadi pusaka itu kan sarana. Tadi sudah Kiai Muhammad sudah mengikuti 7 ya kalau salah. Ya anaknya itu. Musik itu tidak mengurangi makna. Oh enggak, saya kira enggak mengurangi makna lah. Kalau itu kayaknya lebih baik begitu. Kalau enggak ya gimana lagi? Baru sinunya enggak bersuami aja ya sudah. Kita kan tidak boleh mengorbankan orang banyak kan gitu. Setelah acara kirap malam 1 suro selesai, maka semua abdi dalam kembali ke keraton dan pulang ke rumah masing-masing. Dan acara malam 1 suro pun paripurna.